adik-adik yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Apa kabarnya Kak Yosafat? Luar biasa. Apa kabarnya Kak Ruth? Luar biasa. Kakak Arel apa kabarnya? Kak Menda juga kabarnya luar biasa dan yakin dan percaya adik-adik yang di rumah kabarnya pasti lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik pada hari ini Kak Menda mengundang kita untuk semua memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak, hari ini ada yang spesial banget buat adik-adik. Ada seseorang yang spesial mau memberikan spesial untuk adik-adik. Siapa dia? Mari kita undang kakak. Di mana kakaknya? Halo, Shalom. Halo. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Kak Jos, Kak Menda, Kak Ruth, adik-adik di rumah apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa, Kak. Luar biasa. Hari ini katanya Kak Foni mau membawa sesuatu yang spesial. Iya, Apa spesial banget. Apa itu ya? Itu Kak. Apa itu? Rahasia. Rahasia, adik-adik. Nggak boleh kasih tahu, rahasia. Rahasia. Oke. Kalau dikasih tahu sekarang ke adik-adik, ya nggak spesial lagi loh Kak. Oh begitu ya. Terus kami tahunya kapan, Kak? Nah, pada saat nanti pasti akan tahu. Tapi gini Kak Minda, Kak Foni pamit dulu aja deh, mau siapin buat adik-adik yang spesial tadi itu loh. Silahkan Kak Foni. Kami juga senang Iya kalau Kak deh. Foni Nanti siapkan. sampai ketemu lagi ya. Baik, Kak Foni. Dadah. Iya. Kita siap-siap memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo Kak Ruth. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin kami Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Kau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bersuka cita ya adik-adik. Boleh mengajak papa dan mamanya, kakak dan adiknya untuk menari bagi Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri memuliakan Raja di atas segala raja. Mari menari bagi Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sama-sama katakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya semua turun. Dalamnya lebih dari laut, lebar putar, mengelilingi bumi tinggi. Lompat, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke, di rumah boleh melompat loh adik-adik. Tuhan melihat, wah dia bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Mari, yang bertambah apa Kak Yosafat? Bertambah semuanya Kak dalam Tuhan Kak. Kasihnya juga. Oh kasihnya bertambah. Apalagi yang bertambah Kak Ruth? Sukacita. Sukacita, amin. Sama-sama katakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah lompat tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Semuanya katakan dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, Lebarnya putar mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih lagi katakan. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus,
kasih Yesus dalamku. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Wah, bertambah dalamnya, bertambah kasihnya kepada kita semua. Amin. 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 Adik-adik tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang dan kasih kepada kita. Buktinya dia mau mati menebus dosa kita. Mari kita katakan haleluya, aku cinta Yesus. Kita mau katakan haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut dia. Sekali lagi katakan, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut dia. Yesus, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Siapa yang cinta Yesus? Haleluya, ku datang padanya. Oh haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, ku mau ikut dia. Yesusku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku, katakan. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Oh haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, haleluya, Yesus selalu di hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus selalu di hati kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu bersama kita. Amin. Amin. Ingat itu selalu adik-adik. Tuhan Yesus ada di hati kita. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang manis menuntun kita mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami bersyukur buat setiap tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Tolong kami Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Mari naikkan syukur-Mu pagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau penolong kami. Kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik angkat suaramu menyembah Dia. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus yang manis, Kau memimpin hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Mega di ibadah Rocky hari ini. Siapkan Alkitabmu karena kita akan belajar firman Tuhan. Siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang penting ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah. Kami mau Tuhan ibadah kami ini boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi banyak orang di luar sana yang tidak bisa pergi ke gereja. Kami mau ibadah di rumah saja karena kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami.
Kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang memberkati. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tahu nggak kenapa kalian tidak boleh ke gereja? Kalian juga tidak boleh ke sekolah. Ya, padahal Kak Mega kepingin kita bisa beribadah di gereja, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah biarpun kita di rumah saja. Karena apa? Karena ada wabah, ya, karena virus corona. Sehingga kita harus di rumah saja. Adik-adik tahu nggak? Zaman dahulu ada juga wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia, yaitu namanya penyakit polio. Penyakit polio itu menyerang kaki, sehingga orang yang sakit polio dia akan kesulitan berjalan, bahkan lumpuh. Apa itu lumpuh? Lumpuh tidak bisa menggerakkan kakinya. Kira-kira enak nggak ya kalau kaki kita nggak bisa bergerak? Kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa lompat, kita nggak bisa menari. Aduh, pasti nggak enak ya kalau kaki kita tidak bisa bergerak. Itulah namanya lumpuh. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan di mana ada seorang yang lumpuh yang Tuhan Yesus akan sembuhkan. Ayo adik-adik buka Alkitabmu, kita lihat dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Masih ingat kitab Lukas di mana? Ya, di Perjanjian Baru. Ya, ingat lagunya? Matius, Markus, Lukas. Nah, itu dia. Ya, kita buka Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya apa? Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap. Ya, lalu membongkar atap itu. Menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di hadapan mereka. Lalu ia mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Puji Tuhan, luar biasa. Ya, adik-adik, ada orang lumpuh. Tapi kalau kita lihat ada seorang yang lumpuh di sana dan kita berkata, kasihan ya, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau kita lihat ada seorang yang lumpuh di sana, kita harus berpikir, kita harus berbelas kasihan. Apa ya yang harus kita lakukan? Oh, kita harus menolong dia.
Tapi bagaimana caranya? Dia kan lumpuh, tidak bisa jalan. Oh, ada caranya. Orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa diangkat. Pakai apa? Pakai tandu. Tapi tandu tidak bisa diangkat oleh satu orang saja. Ya, coba Kak Mega perlu bantuan nih. Ayo Kak Menda, Kak Ruth dan Kak Yosafat. Misalnya ya, ini adalah tandu. Nah, bagaimana tandu ini bisa mengangkat orang yang lumpuh? Ayo kita pelan-pelan bawa tandu ini, kita turunkan supaya orang yang lumpuh ini bisa ditolong. Kak Yosafat bisa tolong? Ya, lalu kita angkat ya. 1, 2, 3 bersama-sama ya. Pelan-pelan Kak supaya nggak jatuh. Terus naik ke atap, bongkar atap, lalu diturunkan. Diturunkan pelan-pelan Kak, pelan-pelan Kak. Di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melihat dan menyembuhkan orang buta itu. Yeay, tepuk tangan semuanya. Tuhan Yesus kita hebat, luar biasa. Terima kasih Kakak. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Kita harus punya belas kasihan. Ya, belas kasihan itu apa sih Kak? Belas kasihan itu tidak cuma omong kasihan ya, bukan. Belas kasihan itu tidak hanya melihat, bukan. Belas kasihan itu harus timbul dari dalam hati kita. Ketika kita melihat ada teman yang kesusahan, ada teman yang sakit, timbul belas kasihan di hati kita untuk kita bisa menolong teman kita itu. Apalagi yang kita lihat dari firman Tuhan tadi yang bisa kita pelajari. Sepakat. Ya, tadi Kak Mega ajak teman-teman untuk sepakat. Untuk bisa mengangkat tandu itu bersama-sama. Kalau cuma satu orang tidak bisa. Adik-adik lihat tadi ya, tandunya miring. Aduh, orangnya hampir jatuh. Iya, karena apa? Karena kita harus hati-hati. Sepakat itu artinya kita harus punya tujuan yang sama. Supaya apa yang kita rencanakan bisa berhasil. Apalagi yang bisa kita pelajari? Apalagi adik-adik? Betul, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Dari mana kita tahu orang-orang itu pantang menyerah? Ketika rumahnya penuh dengan orang, tidak bisa masuk lewat pintu, mereka naik ke atap. Lalu membongkar atap itu. Itu namanya pantang menyerah adik-adik. Ya, jangan kalau melihat kesulitan sebentar, ya nggak bisa, nggak mau, aku nggak bisa. Bukan, kita harus pantang menyerah seperti orang-orang tadi. Ya, kita harus berusaha sampai berhasil. Itu namanya pantang menyerah. Apalagi adik-adik, ada loh satu sikap yang sangat bagus yang kita harus lakukan, yaitu kreatif. Dari mana kita tahu orang-orang tadi kreatif? Ya, karena kalau tidak bisa lewat pintu, mereka bisa lewat atap. Mereka bisa lewat cari jalan yang lain. Itu namanya kreatif. Ya, satu lagi yang tidak kalah penting. Yang kita bisa belajar dari firman hari ini adalah bekerja sama. Apa arti bekerja sama? Kita melakukan bersama orang lain. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita minta bantuan. Ya, bersama orang lain, kita pasti bisa. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini bagus sekali. Itu mengajarkan banyak hal yang baik kepada adik-adik. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Selama kita ada di rumah, kita bisa punya belas kasihan. Melihat tetangga kita kiri kanan di depan rumah
Adakah tetangga kita yang membutuhkan pertolongan? Kita bisa menolong mereka, ya. Menolong tidak harus dengan uang, menolong bisa mendoakan mereka. Adik-adik pasti bisa melakukan itu. Ya, jangan bilang, saya kan nggak punya uang, saya masih kecil. Tidak, menolong orang ada banyak caranya adik-adik. Ya, dengan menghibur dia, dengan mendoakan dia, itu sudah menolong orang lain. Apalagi yang bisa kita lakukan di rumah? Kita bisa sepakat dengan orang tua dan saudara-saudara di rumah. Misalnya nih, selama adik-adik di rumah saja, tidak ke sekolah, sepakat setiap pagi bangun tidur, bersihkan kamarmu sendiri. Setelah itu, habis makan pagi, belajar cuci piring sendiri. Itu namanya sepakat dengan orang-orang yang ada di rumah. Ya. Hal yang lagi, yang lebih penting, pantang menyerah. Mungkin adik-adik sekarang belajarnya online, ya. Terus bilang gini, ya tugasnya kok banyak, saya nggak bisa. Tidak boleh mengatakan tidak bisa, harus baca bukunya. Harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak cari informasi, berbicara dengan kakak atau orang tua di rumah sehingga tugas-tugas sekolah bisa diselesaikan dengan baik. Setuju? Jangan pernah katakan saya tidak bisa, saya tidak mau, ya. Tapi harus punya jiwa pantang menyerah. Kreatif. Nah, ini sangat penting adik-adik. Banyak hal kreatif yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya, misalnya kalau yang dulu tidak pernah membantu mamahnya di dapur, hari ini bisa bantu potong-potong loh. Kalau dulu potong wortelnya cuma bunder-bunder, hari ini adik-adik bisa belajar untuk dibentuk kembang-kembang wortelnya. Nah itu kreatif ya. Kalau dulu potong sayurnya lurus-lurus, hari ini bisa dikreasikan berbagai macam. Itu namanya kreatif. Selain itu apalagi mencoba hal-hal baru yang kalian belum pernah lakukan. Itu namanya kreatif. Oke? Satu lagi yang tidak kalah penting yaitu bekerja sama. Ya, di dalam rumah tangga pasti ada banyak pekerjaan. Semua harus dilakukan bersama-sama. Dengan melakukan bersama-sama, pekerjaan berat menjadi ringan, menjadi mudah. Apalagi kalau adik-adik melakukannya sambil bersuka cita. Ya, tadi Kak Menda sudah mengajak kita bersuka cita, menaikkan puji-pujian. Boleh sambil ngepel, sambil nyapu, kita nyanyi-nyanyi sambil bersuka cita. Oke, nah itu pelajaran yang bisa kita dapatkan pada firman Tuhan hari ini. Sudah dicatat ya adik-adik, jangan sampai firman yang kita dengar terus kita lupakan. Besok lupa tuh firmannya apa, tapi kita catat yang penting-penting. Ya, jangan lupa ada ayat hafalan. Kita mau belajar ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2. Buka Alkitabmu, cari Galatia 6 ayat kedua. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya sebelum dihafalkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, ayo bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, memang firman Tuhan sudah selesai hari ini, tapi seperti janji Kak Foni tadi, kita ada yang spesial. Kita mau melakukan sesuatu yang kreatif hari ini. Ya, jadi jangan kemana-mana, tunggu. Karena sebentar lagi kita akan melihat sesuatu yang spesial itu. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan.
Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami selalu mempunyai rasa belas kasihan. Untuk kami selalu sepakat Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami mau Engkau sendiri yang ditinggikan Tuhan. Kami mau ya Bapa, apa yang kami lakukan juga kami tidak mau tanggung-tanggung, tapi kami mau melakukannya dengan sepenuh hati untuk kami bisa menghasilkan hal-hal yang kreatif dan kami mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sama orang-orang yang ada di rumah kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami selalu boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau naikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita mau mendoakan papa dan mama kita mau mendoakan kakak dan adik kita mau mendoakan saudara-saudara kita. Mari adik-adik kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan, buat keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati mereka Tuhan, buat keluarga kami, papa mama kami Tuhan, berkati kesehatan mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka Tuhan. Di masa-masa sukar ini Tuhan, biarlah Tuhan Allah sumber dari segalanya, mencukupkan kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga memberkati kakak kami, adik kami Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan yang menjagai Bapa. Biarlah perlindungan yang daripada Allah senantiasa melimpah bagi keluarga kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun semua kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau terima berkat bersama-sama ya. Yuk, angkat tangan kalian. Lihat contoh kakak-kakak Zima di belakang. Yuk, kita terima berkat dari Tuhan hari ini ya. Tutup matanya, kayak sahabat berdoa. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Kami yakin percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Rocky yang ada dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan kami selesai memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, sudah diberkati. Nah, Kak, hari ini kan tadi katanya ada sesuatu yang spesial. Iya. Mana ya? Mana ya Kak Foni? Oh, Kak Foni. Kak Foni, kita Iya. panggil aja ya. Iya, yuk. Kak Foni. Kak Foni. Yang adik-adik belum ikut manggil. Kak Foni gak keluar-keluar nih ya. Ayo, 1, 2, 3. Kak Foni. Nah, Kak Foni ada di sini. Ini dia Kak Foni. Apa ini Kak Foni? Wah ini kejutan tadi tuh ya. Yang dirahasiakan Ada yang tadi. spesial. Ada. Hari ini kita mau bikin sandwich ala Rocky. Lapar deh. Sandwich ala Rocky. Enak. Enak ya. Tapi sebelumnya buat adik-adik Rocky semua yang ada di rumah. Jadi Kak Foni mau kenalin dulu ya. Bahan-bahannya apa aja. Ya. Mau tahu nggak? Iya, mau. Kita nggak usah pakai bahan yang mahal-mahal Kak Mega. Yang udah ada pasti di dapur mama. Oh, asik. Iya, kalau yang ini tahu dong semua apa ini. Roti Roti tawar ya. Terus yang ini coba ada yang tahu nggak apa ini? Ini apa sih? Ini apa Kak? Timun ya? Coba beneran nggak timun ya? enak Beneran kan? Bener di timun sama tomat. Udah diiris. Ada ini juga loh. Saus tomat. Terus ada juga ini, ayo siapa yang tahu apa ini? Wortel Kak? Itu Benar. wortel diapain Kak? Wortelnya diparut Kak Mega. Oh, iya, Diparut. iya. Bukan parut yang kecil loh ya, parut yang gede-gede. Mama tahu pasti ini Iya. kan, diparut ya. Gak usah ini. Nah coba karut tahu nggak ini apa karut? Mayones ya? Nah icip. Coba colek aja.
Enak. Enak mayones. Ada yang tahu nggak ini apa? Itu paprika. Bener, ini namanya paprika. Nah, ada yang nggak kelihatan di sini tapi Kak Foni mau jelasin dulu ini, yang ini nih. Yang ini Telur dadar Kak? betul telur dadar tapi telur isinya Kok beda. isinya macam-macam ya telur Nah, dadarnya? bener. Apa isinya Kak? Ada paprika di dalamnya. Terus Kak Foni pakai sayur bayam. Bayam merah. Kemudian pakai daun bawang. Dan sedikit garam. Ya, itu aja. Jadi cara bikinnya yang pertama itu harus ini dulu nih. Kakak-kakak sama adik-adik Rocky semua. Ini adalah telur dadarnya. Ini yang pertama mesti dibuat dulu. Jadi telurnya boleh 2, boleh 1, terserah adik-adik. Ditambah dengan potongan paprika yang kecil-kecil. Kemudian bayamnya direbus dulu. Setelah direbus, direbus dulu supaya empuk ya Kak Mega. Terus dipotong kecil-kecil. Habis itu dikocok semua, kita bikin seperti telur dadar. Oke, nah terus setelah itu ada yang bantuin Kak Foni nggak nih? Ya, Mau. Mau ya? Saya bantu makan aja ya? Aduh Kak Yos makan terus ntar endut loh. Nah ini Kak Ruth nih, ini wortelnya harus ditambah dengan mayones ya Kak Ruth ya. Tambah sama garam dikit, yuk silahkan Kak Ruth. Yuk Kak Ruth, nah ayo campur aja mungkin. Berapa aja boleh, semua aja kali ya Kak Ruth ya. Banyak aja Kak Ruth, kan enak tuh. Yo semua aja. Mayones pedas nggak sih Kak? Enggak dong, kirain mayones nggak pedes. Nah, terus ini garam. Jadi mesti dikasih garam Kak Minda dikit ya, biar ada rasanya. Gurih ya. Tuh, kasih garam dikit ya. Secukupnya. Garam rasanya apa? Ayo adik-adik Rocky. Asik. Kakak, Asin. lupa tadi udah cuci tangan belum Kak? Udah dong. sudah. Kita harus masuk dapur tuh harus cuci tangan, pakai apron biar bersih. Juga iya. rambutnya harus ditutup biar nggak ada yang jatuh. Rambutnya kan harus bersih semua. Udah ya Kak Mega? Baunya enak. Baunya enak. Enak. Sekarang apa lagi yang mesti dikerjain? Nah, mesti ada yang tanya gini kan, kok ini nggak ada kejunya, nggak ada dagingnya gitu kali ya? Hah? Biasanya kalau ini kue-kue ini dibikin apa? Sandwich atau dipakai daging ya? Iya, kali ini resep Rocky adalah apa yang ada di rumah kita. Kalau adik-adik punya keju boleh, punya daging boleh ditambahkan. Tapi ini yang pasti ada di rumah kita. Ya, oke. Jadi rotinya kita letakkan dulu satu ya di sini. Ini pisaunya khusus loh buat anak-anak. Jadi boleh ya ini pisau yang nggak tajam. Tidak tajam. Kalau punya mama boleh juga ya. Mama punya kan tajam. Nggak apa-apa, boleh juga. Asal hati-hati ya Kak. Asal hati-hati. Nanti kalau goreng-gorengnya juga minta tolong mama kali ya. Nah ini tadi wortel yang udah dicampur mayones tuh Kak. Dioleskan di rotinya ya kan. No, dioles di rotinya. Aduh Kak Foni taruh aja deh nih. Tuh cantik gak warnanya? Terus kasih apa lagi nih? Nah udah kan Kak Yos, udah ini. Kak Yos nih banyak nanya nih mesti harus dikasih kerjaan nih kalau udah banyak nanya. Nih coba sini dioles tuh Bikinnya pakai asik. pakai ini dong. Nih. Nah sudah setelah itu adik-adik boleh langsung tambahkan ini nih. Telur dadar. Oke. Telur dadar. Karena Kak Foni mau potong 4, jadi telurnya juga Kak Foni sengaja pilih yang agak kecil ya Kak ya. Biar bisa langsung dipotong ya Kak ya. Nah pakai ini aja coba dikit. Ini kasih telur dadar. Asik. Nah, Kak Yos juga mau bikin sendiri ya. Pakai telur dadar. Nih, Saya mau menikmati. nah boleh nih. Terima kasih. Iya, telur dadar. Telurnya boleh banyak loh Kak. Boleh, boleh. Setelah itu boleh juga langsung ditumpuk lagi kayak nih Kak Yos. Boleh langsung tumpuk gini. Nah, Tapi boleh. ini Kak sausnya gimana Kak? Oh boleh, ini sekarang. Oh gitu. Nah sekarang diisi ditambah saus. ditambah dengan saus tomat.
Yang suka Tuh. pedes pakai saus sambal aja. Nah, itu mama sama papa. Kalau adik-adik Rocky nggak usah pakai saus ini. Apalagi Kak? Terus Apalagi? ini taruh di mana? Nah, ini dia. Nah. Apa ini? Tomat dan Timun. Yuk, Oh, kita di letakkan atasnya. saja tomat dan timunnya. Nah, ya kita taruh aja begini di atasnya. Wow, Gampang kok, seger simple ya. Coba aja. Kak, rasa tomatnya apa nih? Rasa tomat tetap tomat. Aduh. Manis Kak Yos? Manis? Kecut? Enak? Oh enak. Kalau kakak adik-adik suka mau tambah lagi boleh ya. Ini sausnya. Ada yang suka mayones, mau tambah Ini mayonesnya jadi lagi. acara doyan Boleh. makan, Kak. Nah itu Salah dia. Nanti kalau school from home bisa gendut loh. Oh. Mm-mm. Nih, udah? Wow, berlapis-lapis. Nah, udah berlapis. Kita bisa potong sekarang kalau setelah ini ya. Oke, sungguh Kak Foni bersihkan. Tadi harusnya Kak Foni bawa pisau roti tadi. Bentar ya. Nah, ini dia. Sudah jadi. Oh, sudah di cantik. Pokoknya semua bahan-bahan yang ada di rumah ya Kak ya. Iya, kita nggak usah khusus pakai yang nggak ada di rumah. Kalau nggak ada keju ya nggak apa-apa. Bukan berarti harus ada keju atau ada daging-daging, nggak usah. Ini sayur-sayur aja dengan telur udah cukup. Ya kan Kak Mega, bener nggak Kak Mega? Betul, adik-adik tahu nggak? Kalau kita makan ini nih, kita sudah cukup kenyang loh. Karena apa? Karbohidratnya ada dari roti. Ya, betul. Sayurannya ada dari wortel, tomat, dan timun. Jadi itu Nah. sudah mineral dan vitamin. Lalu proteinnya dari telur. Telur dadar itu loh mengandung protein. Jadi ini sudah lengkap gizinya adik-adik. Ya, nggak usah khawatir. Dengan kita makan roti lapis ini, wah, terpenuhi sudah gizi makanan sehat. Ini Kenyang ya? kenyang dong. Berarti nggak usah nasi lagi loh Kak. Oh gitu, biasanya Bener kalau nggak? udah makan ini makan nasi lagi loh Kak. Betul. Aduh, Nggak usah nasi pantesan. lagi. Nah Nasi. itu dia. Kayaknya Ya. belum makan Kak. Nasi itu mengandung karbohidrat Kak Oh, Yos, roti begitu. juga. Jadi kalau kita sudah makan roti, kita nggak usah lagi makan nasi adik-adik. Kalau sudah kenyang, sudah cukup roti saja. Ini ya. pengganti dari nasi ya rotinya. Betul. Nah oke adik-adik jangan lupa. Ini Kak Foni sengaja lo bikin yang lucu-lucu. Lucu. Nah, ini bisa jadi apa aja boleh tergantung kreasi adik-adik ya. Boleh bintang, boleh buah, boleh Kok bunga. ini monyetnya nggak dipasang Kak? Itu berarti khusus untuk Oh Kak iya, Yos ini ya. punya. Oke. Nah adik-adik yang ada di rumah di Rocky ini udah selesai. Udah jadi nih sandwich kita. Sandwich ala Rocky. Ntar dicoba ya. Oke. Yuk kita coba yuk. Jangan diam dong, kita coba dong. Ayo. Boleh dicoba. Boleh. Ayo coba. Ayo coba. Coba. Saya sudah kekenyangan Wow. ini. Pilih yang gambarnya Kudani. Ini coba, ya. Ya Kak Yos, katanya mau nyobain. Kak Ruth mau yang gambarnya apa? Ada kupu-kupu. Yang pink aja deh. Lucu ya. Oke. Rasanya Nanti coba. sayang kalau dimakan. Jangan sayang Kak Mega, mesti tahu rasanya kayak Ya. apa ya. Cobain Kak. Oke. Kak, ini kan sudah mau nyoba atau gimana nih? Boleh dong kalau mau coba. Tapi Oh, mau nyoba coba. dulu. mulutnya bisa masuk. Oh nggak? gitu ya. Bisa masuk nggak? Hati-hati. Lapisannya tinggi sekali. Kalau gitu Belum kasih makan, lapisan yang berdoa rendah dulu aja ya. Kak Mega. Iya. Ini ada satu lagi. Buka mulutnya harus. Gitu kan? Ya. No, nih Kak Foni jadi kita lagi lihat satu tuh. deh. Itu cuma 2 roti ya. yang ditumpuk. Yang ini 3 roti adik-adik. Bisa nggak dibuat tambah lagi Kak? 4 roti. Oh bisa dong. Bisa. Ya, di rumah kalian bisa berkreasi. Tadi Kak Mega sudah ingatkan berkreasi. Melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Nah buat ini nih, roti lapis. Ya, rotinya berlapis-lapis. Wah. Ini khusus Kak Oke. Yosafat. Kak Oh, Foni iya. kasih yang beginilah jalannya, Oh, beginilah iya. jalannya. Nah, Baiklah. Kak, tapi nanti makannya nanti aja ya Kak ya. Udah kenyang. Ya. gak jadi. Ah, Oke. nanti aja ya. deh. Baiklah. Ini adik-adik ingat ya. Tadi sudah dikasih tahu cara-caranya, bahan-bahannya bisa dicoba di rumah. Nah, mau tahu kejutan minggu depan lagi nggak?
Pasti mau nggak ya? Kakak masih siap kan? Mau Minggu depan? Oh mau kayak. Oke, kalau begitu nanti kalian bisa coba di rumah dan sampai ketemu minggu depan lagi. God bless you. Dah.